Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kuliah DDAK. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan hands-on yang sebelumnya ya. Bagi teman-teman yang belum menonton video hands-on sebelumnya, silakan ditonton dulu ya, agar paham apa yang sudah dikerjakan di sesi sebelumnya. Oke, pada video kali ini saya akan mengubah code yang sudah ada, lalu kita akan gunakan teknik-teknik ya, strategi-strategi agar nanti menyalakan LED ini nanti bisa terlihat animasinya ya, terlihat perbedaannya ya. Nah, caranya bagaimana? Oke, kita akan modifikasi. Nah, nanti saya akan membuat delay gitu ya. Saya membuat fungsi delay. Ya, nanti ada sebagian yang nyala, yang lain mati. Kemudian nanti di delay dulu. Setelah itu LED yang tadinya mati sekarang nyala, yang tadinya nyala sekarang mati. Jadi kita buat pengaturan seperti itu. Nah, nanti saya akan membuat fungsi ya. Saya akan membuat fungsi. Nah, oleh sebab itu karena saya membuat fungsi, maka nanti kita juga akan gunakan stack pointer ya. Kita akan inisiasi stack pointer. Oke, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita bikin dulu ini label ini adalah init gitu ya katakanlah. Oke. Nah, di sini nanti rjmp init. Nah, karena saya akan apa namanya buat fungsi-fungsi atau subroutine-subroutine di atas init. Oke. Kemudian ini adalah setting ya, ini adalah setting, bagian setting, yang bawahnya ini adalah action untuk menyalakan LED. Oke. Oke, kita akan membuat fungsi delay yang nanti kita gunakan ketika menyalakan LED, di delay dulu, nyalakan LED yang lain di delay, delay dulu nanti biar terlihat animasinya. Nah, delay itu sebenarnya bukan sesuatu yang rumit ya, bukan sesuatu yang aneh ya. Di sini kita hanya membuat sebuah fungsi, katakanlah namanya delay ya. Itu sebagai fungsi yang tidak mengerjakan apa-apa, hanya melakukan pekerjaan kosong gitu ya. Jadi misalnya mengurangi variabel, nah mengurangi variabel. Nah setelah itu nggak ngapa-ngapain kan, cuma dekremen aja nanti setelah sampai nol, nah baru. Gitu ya. Nah untuk di delay ini saya akan menggunakan tiga register ya, register misalnya register berapa ya, 17 18 ya, 18. Oke. Nah, oke, ini nilainya 2 katakanlah, atau satu aja boleh gitu ya. LDI R 19, ini 20, 20 kayaknya kurang gede ya. FF aja ya, 255 aja atau FF 0x FF. Kemudian LDI R20 0x FF. Nah, fungsi delay ini cuma ngedelay aja. Jadi kita kalau kita panggil nanti dia cuma dekremen-dekremen aja ketiga register ini dengan cara bertingkat gitu ya. Nah, misalnya di sini saya dekremen eh, ya, dekremen R20. Jadi R20 dekremen dulu, nanti kalau sudah nol selesai. Kalau belum nol berarti lompat ya, branch not equal ke label count. Nah, label count tuh di sini. Nah, nah kalau nanti R20 sudah habis ya, R20 sudah habis, naik ke dekremen R19. Nah, BRNE count. Dekremen R18 RNE. Ingat BRNE saja, ini berarti compare ya antara R20. Jadi R20 di decrement BRNE not equal dengan siapa? Not equal dengan nol, nanti ke count. Ini juga. Setelah itu nanti kalau sudah nol ganti yang ini, ganti yang ini. BRNE count. Nah, ini adalah fungsi delay. Tentu saja karena fungsi kita panggil pakai rcall nanti ada returnnya. Nah, ini fungsinya. Nah, sebagai konsekuensi ketika kita menggunakan subroutine yang nanti dipanggil dengan rcall dan nanti dari fungsinya kembali dengan red, maka kita perlu menggunakan stack ya, stack pointer. Maka di sini kita perlu inisiasi ya. LDI time high dari ram n. Oke, out sph time. Oke, LDI time low ram n, out spl time. Nah, oke. Nah, ini adalah inisiasi stack pointer ya, PH dan SPL. Sebagai konsekuensi karena kita akan memanggil fungsi delay dengan rcall. Dan nanti kita akan balik dari fungsi delay menggunakan red. Kedua-duanya menggunakan operasi stack.
Nah, di sini saya akan membuat loop ya. Saya akan membuat loop. Nah, di sini RJMP loop. Oke. Nah, ini tidak perlu, forever tidak usah ya. Nah, di sini katakanlah ini ya. Yang pertama saya nyalakan saya nyalakan port A itu yang LED ya, LED yang port A yang merah ini adalah yang bit yang ganjil 7531. Itu nyala, yang lain mati. Nah, seperti ini. Nah, nah berikutnya untuk port B itu yang higher nibble yang LED 7654 nyala, yang bawah mati, yang atas mati 3210. Nah, nanti saya delay gitu ya. Recall, delay, delay. Nah, setelah delay ganti, yang saya nyalakan gantian. Yang tadinya nyala sekarang mati, yang tadinya mati sekarang nyala. Misalnya ya, misalnya begini ya. Ini ganti ya. 01 01 01 01. Nah, ini ditukar. Yang tadinya yang atas, yang bawah nyala, oke, sekarang yang atas, yang 3210. Nah, yang 7654 mati. Oke, terus di delay juga. Nah, dengan demikian saya akan punya cycle ya, punya siklus. Untuk yang merah itu pertama yang ganjil nyala. Nah, berikutnya yang ganjil mati. Ganjil nyala, ganjil mati, ganjil nyala, ganjil mati. Nah, yang B, yang bawah nyala, ini yang atas nyala, yang bawah nyala, atas nyala. Jadi ganti-gantian gitu ya. Oke ya, kita coba build and run. Oke, ada error di manakah ini? Oh, ini tidak perlu. Oke, iya. Unknown instruction or macro loop. Oh, belum dikasih tanda titik dua. Oke. Oke. Oh, ini kebalik. Ngasih titik duanya di sini, bukan di sini. Oke ya. Iya, sudah bisa. Terus kita coba run. Ini ya, pakai F5. Tek. Nah, gantian kan? Ya, oke. Ganjil nyala, nah, ganti-gantian. Nah, cycle terus. Nah, nah, ini yang merah ya, ganjil nyala, genap mati. Berikutnya yang genap nyala, yang ganjil mati. Nah, oke, ini yang bawah nyala, atas mati. Berikutnya ganti yang atas nyala, bawah mati, dan seterusnya. Ganti-gantian terus. Ya, itu karena tadi ya, kita nyalakan LED ya, kita nyalakan LED lalu di delay. Oke, ya, kita nyalakan LED A dan B lalu di delay. Nyalakan LED lalu di delay, nyalakan LED lalu di delay, dan seterusnya. Nah, nah. Oke, begitu teman-teman. Ya, cukup mudah bukan? Jadi kita bisa membuat animasi sederhana menyalakan LED dengan menggunakan AVR dan menggunakan loop seperti ini. Ya, misalnya kalau kita ingin modifikasi ya, kita ingin modifikasi programnya, jadi tidak hanya ada dua variasi, tapi kita punya beberapa variasi misalnya ya. Jadi yang tadi kan, ini saya ganti misalnya ya, ganti. Oh, sorry, harus di stop dulu ya. Harus di stop dulu. Oke, sudah stop. Sekarang baru kita edit. Oke, coba misalnya kalau yang B itu misalnya nyalanya dua-dua deh. Nah, nyalanya dua-dua, dua, oke, satu-satu. Oke, jadi awalnya yang 6 7 ya. 7 sama 6 aja yang nyala, berikutnya 5 sama 4. Nah, oke. Berikutnya yang B itu yang ini yang kita nyalakan. Nah, jadi geser ya, 2 2 2 2 gitu. Setelah itu di cycle, oke, berikutnya ada 4 variasi ya, 4 variasi. Nah, habis itu ganti yang ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk yang A tetap ganjil genap, ganjil genap. Kalau ya ini ganjil ya. Sorry sorry. Ini,
Nah, kalau yang A ganjil, ini genap. Ini ganjil, yang ini genap. Oke. Kalau yang B, nah, nah, oke, 6 7. 7 sama 6. Habis itu 5 sama 4. Habis itu 3 sama 2, habis itu 1 sama 0. Oke, jadi 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Kalau yang A tetap ganjil genap ganjil genap ganjil genap. Oke, kita coba ya. Nah, oke, kita run. Ya. Iya, ya. Yang A ganjil genap ganjil genap. Nah, kalau yang B 2 2 2 2 2. Nah, balik lagi 2 2 2 2 2. Nah, oke. Oke, jadi teman-teman, ini contoh aplikasi sederhana ya, animasi sederhana menggunakan AVR Studio dan juga Hapsim sebagai output device-nya. Nah, ini kita intinya di sini berlatih ya, mengkombinasikan pengetahuan yang kemarin, membuat fungsi atau subroutine, delay, dan ini do nothing ya, cuma menghabiskan waktu aja agar nanti pergantian dari satu variasi LED ke variasi yang lain itu bisa terlihat oleh mata, bisa ada jedanya. Kalau nggak ada jedanya nanti kita nggak bisa lihat. Makanya mesti dikasih delay dulu. Ini cara membuat delaynya. Cuma dekremen aja. Dekremen kalau belum sama dengan nol dekremen lagi. Ganti-gantian kan. Terus di sini loop ya, 4 variasi untuk menyalakan LED. 1, 2, 3, 4. Nah, ini hasilnya teman-teman bisa lihat. Yang A ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Nah, kalau yang B 2 2 2 2 2 2 2 2. Oke, teman-teman. Cukup mudah bukan? Oke, silahkan dicoba di laptop atau komputer masing-masing. Untuk video kali ini saya rasa sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Dari saya akhiri sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.